Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum mulai beribadah, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Sebelum mulai beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, berkati ibadah pada hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adikku remaja dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa secara fisik, akan tetapi tentunya tidak mengurangi sukacita di hati
rasa rindu yang senantiasa ada di hati. Ya. Kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita kembali menjalani persekutuan yang normal, ya. Sekalipun tidak senormal-normal dulu ya, kita harus beradaptasi dengan pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Mari sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghampirimu ya Bapa dengan membawa rasa syukur kami oleh karena kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itu semua semata-mata karena campur tangan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk memberi arti nilai makna dalam persekutuan kami dalam ibadah remaja minggu ini. Kami akan bersama-sama dengan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami hayati itu sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam praktek kehidupan nyata kami hari lepas hari. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Adik-adikku remaja GKJ Salatiga yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, kita akan buka dalam Matius pasal 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 15 ayatnya ke-21 sampai dengan yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. LAI memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, dan yang melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, di masa remaja kita mulai membangun relasi, ya, hubungan, bergaul dengan teman.
Sampai kita memiliki apa ya? Seperti best friend, teman dekat ya, teman akrab. Nah, dalam relasi pertemanan tersebut tentunya ada sebuah nilai yang mengikat. Ada nilai-nilai yang menjadi dasar relasi atau hubungan pertemanan atau persahabatan tersebut. Nah, kira-kira menurut adik-adik remaja, nilai-nilai apa yang menjadi dasar persahabatan atau pertemanan yang menjadi pengikat dari sebuah relasi pertemanan atau persahabatan itu? Kira-kira nilai apa? Baik, saya katakan yaitu nilai kepercayaan. Ya, trust, percaya kepada teman, percaya kepada sahabat. Nah, percaya kepada teman, percaya kepada sahabat itu memiliki pengertian apa? Saya melihat ada dua hal, adik-adik remaja. Yang pertama adalah ketika kita percaya sama orang, itu artinya apa? Kita meyakini bahwa dia, teman atau sahabat itu bisa diandalkan. Dia bisa dipegang. Yang kedua, ya, kita lalu mempercayakan diri kepada dia. Mempercayakan diri dalam arti apa? Ya, seolah-olah kita seperti apa ya? Menyerahkan diri kita kepada teman kita. Mengandalkan dia, buktinya apa? Yo, adik-adik pasti punya teman dekat, teman akrab, adik-adik curhat kepada teman tentang apa? Keinginan hati, tentang rahasia hati. Ya. Adik share kepada teman akrab kita itu, misalnya soal apa? Jangan ngomong-ngomong ya, aku ada hati sama si A. Hah? Please jangan bilang-bilang, aku yakin, aku percaya sama kamu. Ya, cerita, ya, ada banyak hal yang diceritakan, dibagikan ke teman akrabnya itu. Nah, hal semacam ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita menyerahkan diri kepada dia. Karena kita percaya kepada dia. Nah, jadi ada dua hal yang sangat kental dalam nilai kepercayaan itu. Nah, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, ya, dua nilai itu juga nyata. Dua nilai itu juga terlihat. Ya. Kita percaya, meyakini pada sesuatu yang kita percaya, kemudian mempercayakan seluruh keberadaan kita, menyerahkan keberadaan kita pada yang kita percaya. Nah, dalam cerita di Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28, di sini kisahkan ada seorang perempuan Kanaan, saudara. Bukan perempuan yang berasal dari bangsa Israel, tapi di luar bangsa Israel. Bangsa Kanaan yang dianggap oleh bangsa Israel sebagai orang kafir, bangsa kafir. Nah, perempuan Kanaan ini sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, punya kemampuan, punya kehebatan, ya, punya kuasa, kemampuan, kehebatan itu apa? Untuk melakukan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan, memulihkan anaknya yang saat itu sedang kerasukan setan. Nah, atas dasar percaya itu, dia datang kepada Yesus. Dia tidak peduli dengan situasi yang ada. Orang banyak mengikuti Yesus, dia berteriak-teriak, Yesus tolong saya, Yesus.
sampai teriakannya itu mengganggu yang lain. Para murid Yesus pun juga bicara sama Yesus. Orang itu, perempuan itu suruh pergi Yesus. Dia teriak-teriak terus. Jadi nggak nyaman ini kuping ya. Di Alkitab nggak ada sih, saya hanya menambahkan. Betapa tidak nyamannya para murid dengan teriakan perempuan kanan itu. Nah, kita akan melihat bagaimana respon Yesus dengan kehadiran perempuan kanan ini. Bagaimana respon Yesus ketika dia melihat sikap para murid yang sedemikian itu, menolak kehadiran yang lain dalam arti orang yang berbeda ya latar belakang, berbeda bangsaan dengan mereka. Nah, di sini saya melihat dan membaca dari beberapa tafsiran adik-adikku. Di situ beberapa penafsir mengatakan bahwa respon Yesus terhadap perempuan kanan ini merupakan salah satu bagian ya, dari sikap Tuhan Yesus untuk menguji ya, sejauh mana perempuan itu percaya, yakin akan kemahakuasaan Yesus Kristus. Ya, sikapnya yang menguji itu nampak dalam respon Yesus ya, dalam sebuah percakapan dengan perempuan itu. Ya. Dia merasa bahwa dia diutus ya untuk bangsa Israel, domba-domba Allah ya ini, engkau tidak. Ya. Bahkan Yesus juga mengatakan hal yang sangat keras. Ayat 26. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, saya berpikir, saya rasakan, wah perkataannya begitu menohok, ya, menusuk di hati yang paling mendalam. Manusia kok dikatakan anjing. Bagaimana kalau itu perkataan itu ditujukan kepada kita adik-adik? Pasti kita akan reaktif ya. Wah, kok aku dikatakan anjing? Namun apa yang terjadi? Perkataan Yesus ke perempuan itu ya, penuh dengan sebuah harapan. Ya, Yesus sebenarnya ingin mencoba perempuan kanan ini. Yesus melihat, menempatkan perempuan kanan sebagai orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Yesus ingin melihat sejauh mana orang yang belum percaya pada Tuhan itu sudah sungguh-sungguh percaya. Orang yang belum mengenal Tuhan tapi sungguh-sungguh sudah yakin akan kuasa Tuhan. Ini suatu yang luar biasa bagaimana Yesus sedang menguji kepercayaan perempuan kanan ini. Dan dalam perikop ini nampak bagaimana kesungguhan hati dari perempuan kanan ini. Dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh yakin. Bahkan dia harus membayar harga dengan sikap percayanya itu. Dia harus rela merendahkan dirinya. Bahkan juga direndahkan harga dirinya. Dia menyerahkan segalanya untuk Yesus, demi Yesus. Makanya tidak marah loh adik-adik jika dikatakan apa? Roti yang disediakan bagian anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, wow. Dia tidak marah ketika dikatakan seperti anjing. Ia malah merespon apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Dia menempatkan dirinya sedemikian hinanya seperti anjing. Ya nggak apa-apa, anjing juga makan dari rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini juga sadar diri, tahu diri. Dia dianggap kafir,
Tetapi dia percaya Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Kuasa. Sehingga orang-orang seperti dirinya yang dianggap kafir, yang disubordinatkan, ya, yang direndahkan, itu juga akan tetap mendapat bagian dari kasih Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudara, dalam bacaan ini? Akhirnya Yesus terbuka hatinya, terharu hatinya. Dia menyembuhkan anak dari perempuan itu. Mengapa dia menyembuhkan? Dikarenakan apa? Dikarenakan iman perempuan Kanaan ini yang begitu luar biasa. Iman seorang yang dianggap kafir, yang justru mempercayakan dirinya kepada Yesus untuk ditolong, untuk disembuhkan. Nah, adik-adikku sekalian, saya ingin berbagi kesaksian ya. Pernah ada seorang dulu orang ini pemeluk keyakinan lain, tapi sekarang dia sudah menjadi anak Tuhan. Nah, orang ini pernah bersaksi pada saat itu dia sedang dalam kondisi sakit. Ya, sakitnya ini cukup keras ya. Dia menderita sakit jantung. Nah, kebetulan dia juga ada dengan pasien lain dalam ruangan itu. Nah, dalam hari keseharian dia memperhatikan, pada waktu sakit itu dia memperhatikan ada seorang ibu yang sangat setia mendampingi anaknya, selalu mendoakan anaknya, selalu ngidung, orang Jawa bilang, menyanyi sebuah pujian yang menurut dia, untuk orang ini, pujian itu luar biasa. Sangat besar anugerah yang telah ku terima, dan seterusnya. Dia mendengarkan lagu itu. Dia nggak tahu lagu itu, tapi dia mendengarkan lagu ini kok sangat menyentuh hati saya. Dia merasa ada sebuah getaran karena pujian yang dikumandangkan itu. Dan setelah pujian dikumandangkan, ibu itu juga berdoa untuk anak itu. Dia lihat itu, peristiwa itu. Dan pada akhirnya anak si ibu ini dipanggil oleh Tuhan. Tapi ibu ini tegar, tetap kuat menghadapi ujian iman itu. Sampai pada akhirnya orang ini kemudian memohon sangat pada ibu ini untuk berkenan mendoakan dia. Nah, si ibu ini kaget. Karena apa? Karena beda keyakinan. Ibu ini merespon, loh Pak, maaf, keyakinan kita berbeda. Apakah Bapak bersedia saya doakan sesuai dengan iman saya? Oh iya, saya mau. Tolong doakan saya, Bu. Tolong doakan saya. Nah, ibu ini mendoakan di tengah-tengah rasa kehilangan, kesedihan, kesusahan. Dia masih bisa keluar dari diri menjumpai yang lain. Adik-adik bayangkan. Biasanya kalau orang sudah susah, sedih kan, wah aku hanya fokus pada diri sendiri kan. Udah nggak mau lagi lihat yang lain, nggak peduli dengan yang lain. Tapi ibu ini bisa. Ya karena apa? Karena kasihnya itu. Kasihnya mengabaikan dirinya, lupa dengan kondisi dirinya. Kasih ibu itu yang adalah presentasi kasih Allah, kasih agape itu menghilangkan sekat atau batas-batas keagamaan. Nah, saudara, dalam bacaan kita yang berikut Injil Matius 5 pasal 15 ini juga ingin menunjukkan betapa kasih Tuhan itu melampaui batas-batas, sekat-sekat keagamaan, sekat-sekat kebangsaan.
Ya, perempuan Kanaan ini orang yang di luar komunitas Yahudi. Ya. Nah, di sini mari kita mencoba menarik perikop ini, ya, cerita ini dalam konteks pergumulan kita di dunia remaja ini. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kalian kan terlahir sebagai orang Kristen ya. Sudah dibaptis kan pada waktu kecil? Oh, barangkali ada yang belum dibaptis. Nah, tanya sama papa mama. Wah, kok aku belum dibaptis anak? Nah, saya bicara soal yang umum bahwa adik-adik para remaja sudah dibaptis ketika kecil. Ya. Tetapi pertanyaan adalah sejauh mana adik-adik itu membangun kepercayaan kepada Tuhan? Sejauh mana adik-adik remaja meyakini bahwa Tuhan Yesus itu dapat diandalkan. Tuhan itu dapat menolong kita. Tuhan itu berkuasa atas masa depan kita. Selain itu, sejauh mana adik-adik belajar untuk menyerahkan hidup adik dipimpin oleh Tuhan. Ya, sehingga sebagai remaja Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai remaja Kristen, bukan lagi ego, nafsu, keinginan daging yang mengendalikan diri kita, tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang mengendalikan diri kita. Nah, caranya dengan seperti apa? Supaya kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Tidak lagi dikendalikan oleh ego, oleh nafsu, keinginan daging kita. Ya, caranya adalah berikan waktu untuk Tuhan berbicara pada kita. Biarlah Tuhan memimpin kita, mengarahkan kita. Sediakan waktu, adik-adikku, untuk kalian membangun kedekatan dengan Tuhan. Bangun tidur, berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Kemudian membaca firman, mau aktivitas berdoa, ya. Mau melakukan ini dan itu berdoa. Ya. Bangunlah kedekatan dengan Tuhan setiap saat. Dan jangan lupa membangun kedekatan dengan Tuhan itu juga harus dinampakkan dan membangun kedekatan dengan sesama. Khususnya teman-temanmu yang menderita di tengah-tengah situasi COVID sekarang ini kan. Coba kamu lihat, bukalah jendela rumahmu, jendela hatimu, lihat keluar. Banyak anak-anak yang menderita. Nyatakan kasih Allah kepada mereka. Dan tidak usah khawatir, tidak usah ragu, jangan putus asa dengan situasi sekarang ini. Percaya Tuhan akan menuntun hidup adik-adik dan masa depan adik-adik sekalian. Selamat berjuang dan selamat menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Adik-adikku sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kita kembali sowan datang pada Tuhan untuk menaikkan beberapa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah berfirman kepada setiap kami. Kiranya firman yang sudah kami dengar, tidak hanya kami berhenti dalam mendengar, tapi kami tidak lanjut dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya Roh Kudus menolong kami di hari-hari selanjutnya menjadi remaja-remaja Tuhan yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Kami sadar ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang memungkinkan kami bisa jatuh dalam ketidakpercayaan, jatuh dalam ketidaktaatan. Tapi kami percaya Roh Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan penuh kesungguhan. Tuhan, kami esok akan menyambut hari kemerdekaan bangsa kami, 17 Agustus. Kiranya Tuhan, kami juga ikut ambil bagian memberi makna
dalam kehidupan kebersamaan kami. Jadikanlah kami remaja-remaja yang juga memberikan semangat bagi teman-teman kami, orang seusia dengan kami. Semangat untuk kami terus ada di dalam sebuah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan di dalam Tuhan, bebas dari dosa, kemerdekaan di mana kami hidup di dalam kasih anugerah Allah. Kami rindu bangsa kami ini selalu ada di dalam pemulihan. Kami rindu bangsa kami ini, juga dunia ini dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ya Tuhan, seutuhnya kehidupan kami dengan segala pergumulan kami serahkan hanya ke dalam pimpinan tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adikku remaja yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati sekalian. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan sedikit dari berkat Tuhan. Pengumpulan persembahan akan dilakukan secara mandiri di rumah. Hingga pada saat yang tiba, kita dapat berkumpul dan persembahan dikumpulkan. Kita iringi dengan lagu Bawa Persembahanku. Ucaplah syukur. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar, karena Kau telah menjaga kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya berkati ya Tuhan, jauhkanlah dari mara bahaya, dan kiranya Kau berikan solusi dari setiap masalah yang ada ya Tuhan. Dan berkati untuk pimpinan pemerintah, berkati mereka supaya bisa menjaga Indonesia dengan baik. Dan kami berdoa untuk teman-teman dan orang tua kami, berkati ya Tuhan untuk teman-teman yang kali ini sedang berulang tahun ataupun minggu ini sedang berulang tahun. Berikanlah selalu kebaikan dan kelancaran dalam segala urusan. Dan untuk yang sedang sakit, kiranya Kau sembuhkan, jamahlah mereka dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga untuk orang tua. Berkati ya Tuhan orang tua kami. Berikan kesehatan selalu dan lancarkanlah segala rezekinya ya Tuhan, supaya bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau telah berkati hingga pada hari ini, dan persembahan ini telah terkumpul ya Tuhan. Dan semoga persembahan ini bisa berguna untuk gereja dan orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah.
di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.